Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Oda. Bertemu lagi dengan saya Wijayanti Pulurahayu, host pada Oda Podcast. Podcast yang membahas informasi yang sangat menarik dan sangat terkini tentunya. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu pemimpin salah satu wilayah kota di Jawa Barat, yaitu Bapak PJ Wali Kota Cimahi, Bapak Dik Suratno Nugrahawan SSIMM. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Siang. Waalaikumsalam. Beda Bapak, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bapak. Amin, sama. Teteh juga ya. Siap Bapak. Sebelum kita masuk ke topik selanjutnya nih Bapak, bisa nggak Bapak ceritakan proses Bapak dari awal hingga akhirnya bisa dilantik menjadi PJ Kota Cimahi ini Bapak? Oke. Sebetulnya berkaitan dengan pelantikan PJ ini, saya kira saya hanya menunggu saja. Kenapa? Karena bagi saya, bagaimana saya fokus dalam pekerjaan sehingga apa yang menjadi tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kalaupun ada penunjukan saya sebagai PJ Wali Kota, memang awalnya dilakukan usulan melalui DPRD Kota Cimahi. Nah, selebihnya itu berproses, saya kira rekan-rekan dari pemerintah kota juga saya kira hanya menunggu. Kita saat itu bertanya-tanya siapa yang akan ditunjuk jadi PJ. Semuanya mengikuti prosedural yang apa sudah ditetapkan di Kementerian Dalam Negeri, saya kira. Siapa Pak? Berarti Bapak sudah melewati proses-proses yang panjang nih Bapak, Iya. dari awal berkarir hingga akhirnya Bapak nih yang dipilih menjadi PJ Ya, Kota di mungkin Cimahi. sudah takdir seperti itu ya. Alhamdulillah Bapak. Lalu Bapak bisa diceritakan Bapak, Kota Cimahi ini seperti apa Bapak? Mengingat kan kecamatan hanya 3 ya Bapak? Hanya 3 Cimahi. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor wisatanya, lalu bagaimana perekonomian dan karakteristik penduduknya sendiri itu Bapak? Jadi Cimahi ini kota dulu sebelum menjadi otonom. Cimahi ini adalah kota administratif dan termasuk kota administratif pertama di Jawa Barat. Kalau di Indonesia yang ketiga. Nah, dalam perkembangannya, Kotip ini menjadi daerah otonom. Ternyata tertinggal oleh kotip-kotip yang lain di Indonesia. Nah, namun demikian alhamdulillah pada tahun 2001, tepatnya tanggal 21 Juni, status Kotip ini berubah menjadi otonom. Nah, Cimahi ini ketika berdiri kami diberikan luas wilayah kurang lebih hanya sekitar 40,25 hektar. Wah, ya. kecil ya Pak? Sangat kecil. Kota. Saya koreksi 40,25 km persegi ya. Kalau dikonversi ke hektar itu sekitar 4.025 hektar. Nah, jumlah luas wilayah yang begitu kecil ternyata ini ditempati oleh penduduk yang demikian banyak. Ya. Saat ini Padat, Bapak. jumlah penduduk Cimahi ini berada di kisaran sekitar 566.000 jiwa. Jadi bayangkan luas wilayah sebesar itu diisi oleh jumlah penduduk yang demikian banyak. Dan ini diperparah lagi karena ternyata dari luasan yang ada ini 30%-nya ini penguasaan lahan atau peruntukannya untuk TNI dan industri. Jadi relatif kami ini mengelola wilayah yang kecil, benar-benar kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan sekitar 566.000 jiwa. Nah, seperti itu kondisinya. Memang Cimahi ini kalau dilihat dari karakternya sudah sejak lama, mungkin waktu kita masih SD seringkali ada pertanyaan apa itu kota hijau, ya itu pasti orang akan bilang itu Cimahi. Gitu ya. Ya, karena memang warna TNI di Cimahi ini begitu kental. Kita memiliki sekitar 13 pusdik ya, yang hadir di Cimahi ini. Dan dulu ketika kami ada yang namanya peraturan daerah atau Perda mengenai kawasan Bandung Utara, sudah luasnya kecil karena tadi yang 30% untuk peruntukan TNI dan militer, sisanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan. Jadi kita tidak bisa mengolah dengan bebas ya. Ini ke utara kita hanya diperbolehkan ketika itu membangun dari lahan yang kita miliki ini hanya 20%-nya. Contoh
Misalnya saya memiliki luas lahan 100 meter persegi, yang boleh dibangun hanya 20 meter perseginya. 80% itu dibiarkan menjadi lahan terbuka untuk resapan air. Ya. Nah, kita berpikir alternatif, coba kita berpikir untuk membangun vertikal. Ternyata kita pun tidak bisa tinggi-tinggi membangun gedung. Kenapa? Karena ada yang namanya KKOP. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Jadi kalau terlampau tinggi, pihak Bandara Hussein terganggu. Nah, maka dari itu kami ini dalam posisi yang serba sulit. Terus dalam kekayaan sumber daya alam, saya kira Cimahi ini kan mungkin pernah ya ke Cimahi. Kami tidak seperti daerah yang lain. Contoh dengan Pangandaran, mereka baru berdiri sudah disertai dengan kekayaan sumber daya alam wisatanya. Cimahi nggak punya. Ada sih, tapi itu tidak seperti potensi wisata di daerah yang lain ataupun potensi tambang. Jadi kami ini harus berpikir keras bagaimana Cimahi ini harus tetap maju. Lalu Bapak, selama hampir 1 tahun ini menjadi PJ Wali Kota, tentunya kan banyak sekali tantangan, kendala-kendala, lalu lika-likunya. Apalagi Bapak berkarir dari dulu memang sudah di Cimahi ya Bapak. Bagaimana Bapak, prinsip Bapak dalam bekerja, lalu apa yang Bapak lakukan nih untuk mensiasati hal-hal tersebut tadi Bapak sebutkan tadi Bapak? Ya, prinsip kerja adalah do the best. Ya. Kita lakukan yang terbaik. Tapi yang kami lakukan, Cimahi ini sekali lagi kami ini dituntut untuk menjadi kota yang penuh dengan inovasi dan kreativitas. Tidak terkecuali jajaran kami di pemerintah Kota Cimahi. Jadi kami bagaimana mendorong rekan-rekan kerja di jajaran pemerintah daerah Kota Cimahi ini untuk lebih inovatif dan kreatif. Tapi tentu itu juga saya kira tidak akan bermakna apa-apa andai di antara kami di jajaran pemerintah Kota Cimahi ini tidak terbangun sinergisitas. Jadi kami upayakan bagaimana jejaring kerja yang ada di sistem pemerintahan daerah Kota Cimahi ini berjalan dengan baik. Hubungan, komunikasi, koordinasi antara SKPD ini harus berjalan sinergi ya. Alhamdulillah sejauh ini kami bisa membangun itu semua. Kami bisa melakukan konsolidasi untuk tetap fokus membangun masyarakat Kota Cimahi. Nah itu. Kemudian hal lain ya kita juga berusaha untuk bisa memahami bahwa tuntutan masyarakat ini semakin hari semakin banyak dan semakin berkualitas. Artinya yang disampaikan masyarakat ini adalah sesuatu yang memang menjadi haknya. Dan ini tentu saja memerlukan effort dari jajaran pemerintah daerah Kota Cimahi untuk setiap saat dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Pelayanan publik ya Pak, tentu kan itu ya. Siap. Wah itu ya berarti emang tantangannya sangat banyak, apalagi dengan wilayahnya yang tadi Bapak sebutkan terbatas, tapi pelayanan harus maksimal bagi masyarakat. Pasti itu. Pak. Lalu kita Bapak ke fenomena yang kita tahu nih akhir-akhir ini. Tentunya kita tidak mau hal ini terjadi lagi Bapak. Berkaitan dengan kepala daerah sebelumnya yang ditangkap oleh KPK, OTT. Tentunya pasti hal tersebut kan berdampak dengan birokrasi, jalannya birokrasi, lalu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi atau menanggulanginya nih Bapak? Atau apa yang dikembangkan oleh Bapak agar kepercayaan masyarakat ini kembali, lalu semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan? Pertama, ini dampak dari sebuah OTT, bahwa kami pada dasarnya atau sejujurnya ya, kami ini tentu saja merasakan dampak yang sangat nyata. Ya mohon maaf nih, kami semua tertekan ketika terjadinya OTT, dan ini adalah pukulan bagi jajaran pemerintah daerah Kota Cimahi. Dan yang kedua, atas OTT ini kami harus bisa mengambil makna ataupun hikmah. Bagaimana ke depan ini agar tidak terulang kembali. Tentu yang harus kami kedepankan adalah integritas. Sebagai seorang ASN, sebagai seorang abdi masyarakat, dan tentu saja ini diawali dengan bagaimana kami semua memahami dari semua aturan yang ada. Kemudian menghindari dari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya hal yang serupa. Kita upayakan dari semua pelayanan yang ada ini
semua secara prosedural dapat dilihat secara transparan. Contoh kami bagaimana dalam hal pelayanan. Kami saat ini sudah membangun yang namanya mall pelayanan publik ya, agar siapapun yang datang ketika diminta atau meminta pelayanan, kami layani dengan baik, dengan berkualitas, tanpa perbedaan ataupun diskriminatif, dan tentu saja transparan. Nah, ini salah satu upaya kami untuk menghindarkan diri agar tidak terjadi OTT kembali. Nah, begitupun dalam pelaksanaan program-program yang lain. Saya selalu menekankan bagaimana kami semua di jajaran pemerintah daerah Kota Cimahi ini untuk lebih paham terhadap aturan yang ada, kemudian menghindari dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus kepada korupsi. Jadi melalui pendekatan pembinaan barangkali ya, pembinaan secara terus-menerus, kita ingatkan, entah itu pada kesempatan apel pagi ataupun pada kesempatan-kesempatan yang lain. Dan ini insya Allah kalau semua jajaran kami bersepakat, tentu kejadian OTT ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Pak, berkaitan dengan pelayanan publik nih, masyarakat pastinya kan banyak aduan-aduan yang masuk, Pak. Kira-kira masyarakat ini bisa menyampaikan lewat mana nih, Pak? Biar langsung kami membuka semacam saluran lah. Bagaimana keluhan masyarakat ini dapat disampaikan kepada pemerintah Kota Cimahi. Pertama, kami di dalam unit-unit pelayanan ada yang namanya kotak aduan ataupun saran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara digital atau pemanfaatan teknologi internet, kita menyiapkan sebuah saluran yang namanya PESDUK. Pesan penduduk. Jadi setiap keluhan masyarakat bisa disampaikan melalui PESDUK ini untuk kemudian kami olah atau kami teruskan ke SKPD terkait. Ya. Yang ketiga, kita manfaatkan media sosial yang ada. Ya, saya gunakan WA ya. Jadi ketika ada pihak yang melihat sesuatu untuk segera direspon oleh pemerintah kota, mereka bisa langsung untuk menyampaikan laporannya kepada saya, dan saya sampaikan kembali kepada SKPD terkait. Nah, inilah bagaimana keluhan masyarakat yang ada ini harus kami tanggapi secara cepat ya. Bahkan kami saat ini sedang mengolah sebuah sistem pelayanan yang sifatnya sangat responsif. Apa itu, Pak? Ya, ini jadi semacam hotline. Jadi masyarakat gitu ya, Pak? Ya, semacam itu. Mereka bisa laporan berkaitan dengan masalahnya, kemudian kami identifikasi dan kemudian langsung itu direspon oleh SKPD teknisnya. Lalu Bapak, untuk PESDUK tadi itu gimana, Pak? Aplikasi atau? PESDUK ini sebuah aplikasi yang basisnya web ya. Jadi masyarakat masuk dulu ke website, kemudian masuk ke PESDUK. Tentunya sangat berguna banget ya. Jadi buat pemerintah daerah yang lain, ini bisa dicontoh ya Bapak, agar tetap selalu berjalan, lalu responsif juga. Betul. Pastinya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak. Insyaallah. Lalu berkaitan dengan pemilihan umum nih Bapak, tahun 2024 serentak nanti. Bapak sendiri kan sebagai ASN ya Bapak, bagaimana Bapak tetap menetralisir Pak, membuat ASN itu netral, lalu Bapak sendiri, lalu sosialisasi dengan masyarakatnya seperti apa Bapak, agar tetap netral. Itulah Bapak. Tugas salah satu PJ ini adalah bagaimana menciptakan suasana yang kondusif. Ini dalam rangka bagaimana kita memastikan pesta demokrasi di Indonesia ini, termasuk di Cimahi ini, dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana posisi kami di jalan pemerintah? Tentu saja sesuai aturan yang ada, bahwa kami semua harus netral. Langkah yang kami lakukan selain daripada pembinaan, saya sendiri sudah membuat semacam surat edaran kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas. Dan alhamdulillah pada dasarnya hal ini sangat dipahami. Kami semua di jajaran pemerintah daerah Kota Cimahi memahami betul bahwa dalam kapasitas kami sebagai ASN ini harus berada
pada posisi yang netral. Netral. Ya. Walaupun Bapak selaku kepala daerah ya Pak. Saya kepala daerah bukan berasal dari partai. Ya. Artinya saya mewakili kepentingan ASN. Ya. Saya mewakili kepentingan negara untuk bisa memposisikan sebagai pihak yang netral dalam hal kontestasi pemilu nanti. Tapi tetap itu ya Pak, melaksanakan tugas Bapak sebagai PJ tentunya Pak. Betul. Kami akan kami akan pastikan bahwa pesta demokrasi di Cimahi ini berjalan dengan baik. Saya kira tidak hanya cukup dengan baik ya, tapi bagaimana pemilu di Cimahi ini berjalan dengan baik dan berkualitas. Mudah-mudahan nanti pada saatnya ketika pemilu sudah dilangsungkan, wakil-wakil kita yang akan duduk di DPRD ataupun di DPR ini adalah wakil-wakil yang memang secara kualitasnya memenuhi harapan masyarakat. Mudah-mudahan seperti itu, karena ketika mereka sudah menjadi wakil kita, tentu yang diharapkan adalah bagaimana dari legislatif ini memahami persoalan-persoalan bangsa, termasuk persoalan-persoalan di masyarakat Kota Cimahi. Saya kira itu. Itulah tadi tentang netralitas ASN ya Bapak ya, dan juga sosialisasinya kepada masyarakat. Lalu Pak, kita beralih ke topik selanjutnya Bapak, yaitu ada stunting, lalu kemiskinan ekstrim, lalu ada anak tidak sekolah, dan lalu menekan inflasi. Itu kan yang sangat digencarkan oleh Presiden kita Bapak akhir-akhir ini untuk menekan stunting itu, agar mencegah semuanya, agar semuanya itu sehat, berpendidikan juga. Lalu di Kota Cimahi ini sendiri Bapak, bagaimana kiat-kiatnya Bapak atau program-program yang Bapak telah canangkan atau laksanakan untuk mengatasi 4 hal tersebut Bapak? Pertama, stunting. Ini problem yang menurut saya sebetulnya ini dilihat dari akar penyebabnya adalah bersifat lintas sektor. Artinya ini bukan hanya bicara soal masalah kesehatan, tapi ini juga menyangkut persoalan ekonomi, persoalan lingkungan hidup, pendidikan, ini lintas sektor. Nah, yang kami lakukan dalam upaya menanggulangi stunting ini adalah bagaimana pelibatan stakeholder ini. Dan kami susun sebuah konsep penanggulangan stunting ini yang terintegrasi ya. Jadi bagaimana antara satu pihak dengan yang lain ini harus bisa bersinergi. Contoh, ketika kita bicara stunting ya, kami ternyata berdasarkan analisa yang harus kami bangun atau kami lakukan adalah intervensi kesehatan. Tentu dari pihak dinas kesehatan yang akan melakukan upaya atau yang mengintervensi. Kemudian kita lihat bagaimana nih pendidikannya, ya tentu saja dinas pendidikan. Nah, secara umum ya, stunting ini ternyata ini berdampingan dengan kemiskinan. Ya. Pasti. Nah, maka dari itu bagaimana kami juga memahami bahwa persoalan stunting ini harus juga diperkuat melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya. Banyak yang kami lakukan di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saya sendiri punya program yang memang harapannya ini bisa menjadi sebuah potensi bagi masyarakat, terutama bila yang bersangkutan memiliki sebuah keahlian. Kami ada program yang namanya One Product One RW. One Product One RW. Nah, artinya dalam setiap RW ini nanti dirangsang untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang inovatif dan kreatif, sehingga itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang bisa menambah nilai ekonomi masyarakat. Seperti itu. Dan untuk stunting ini kami juga kalau dilihat dari bagaimana proses koordinasinya, kami sudah mengembangkan sebuah aplikasi ya, yaitu Sabeting Emas. Sabeting Emas. Ya. Jadi Sabeting Emas ini adalah aplikasi, yaitu sistem aplikasi percepatan penanggulangan stunting berbasis masyarakat. Dan itu merupakan sebuah kendali bagaimana stunting ini harus kita yakinkan, pertama tidak pertama, yang kedua intervensinya seperti apa. Dan nanti yang akan memanfaatkan Sabeting Emas ini adalah kader kami yang ada di lapangan.
jadi memonitor ya. Jadi di report, terutama dari keluarga yang rentan stunting. Ya. Nanti tercatat di situ. Oh, ini ada keluarga yang rentan stunting. Ya. Nah, kemudian dia report bagaimana bukan aktivitas tapi bagaimana kondisinya, bagaimana yang bersangkutan ini misalnya memanfaatkan fasilitas kesehatan atau layanan lainnya, termasuk apakah yang bersangkutan ini aktif atau tidak untuk membawa anak-anaknya ke posyandu. Itu nanti terreport ya. Nah, dari situ baru kita bisa nanti ambil langkah. Contohnya misalnya orang tuanya agak malas nih, sering tidak membawa anaknya ke posyandu, akan kita datangi supaya orang tuanya ini membawa anaknya ke posyandu. Ya seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang namanya Sepeting Mas tuh, yaitu Ranting Mas. Ranting Mas. Ya, yaitu Ranting Mas ini adalah sebuah program yang lebih besar dengan tujuan bagaimana kita melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Cimahi yang berbasis masyarakat. Berarti ditindaklanjutinya pakai ya, Ranting Mas. itu di Ranting Mas ini keterlibatan para pihak, terutama yang tergabung dalam konsep pentahelix. Ya, bagaimana kita melibatkan para akademisi, ya, kemudian bagaimana kita melibatkan dunia usaha ataupun dunia industri, kemudian komunitas yang ada, bagaimana pemerintah dan juga tentu saja media. Kita libatkan di situ, di dalam Ranting Mas ini. Wah, siapa Pak? Ya. Tapi kalau angka stunting sendiri nih Pak di Kota Cimahi ini? Stunting di Cimahi ini tinggi atau menurun sekarang? Kami melakukan pendataan jumlah kasus stunting di Cimahi ini sekitar 3028 kalau tidak salah. 28. Dilihat dari prosentasenya, ini mencapai angka 16 sekian persen, masih di atas rata-rata nasional. Ya. Tapi bagi saya, jangankan 16%, 14% pun angka yang sangat banyak. Ya. Jadi saya bertekad stunting ini harus di bawah itu, dan bila perlu nol. Ya. Karena kami pun sudah mencanangkan sebuah motivasi dalam upaya penanggulangan stunting ini, yaitu melalui Zero New Stunting. Zero New Stunting. Ya, jadi kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus baru mengenai stunting ini. Kita pertahankan yang sudah kami lakukan dalam mengintervensi stunting yang ada, tetapi di sisi lain kami harus memastikan tidak ada lagi kasus yang baru. Ya. Jadi, ini adalah sumbangsi Cimahi di dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita punya waktu 22 tahun untuk menyiapkan generasi Indonesia ini sehingga pada saatnya nanti menjadi generasi yang unggul dan hebat. Ya. Amin Bapak, semoga ini ya tekad kami lah. Ya, Pak. Ini merupakan sebuah komitmen, saya kira komitmen atas bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia Emas. Supaya generasi muda nanti yang meneruskan juga berkualitas ya Bapak, dengan pendidikan yang mumpuni, lalu dengan kesehatannya, fisik dan mentalnya Bapak ya. Lalu Bapak, bagaimana dengan target atau proyeksi Bapak ke depannya selama menjadi PJ ini? Cimahi Bapak. Apa harapan-harapan Bapak agar kedepannya Cimahi itu bisa semakin maju dan bisa berdampak positif yang luas untuk Indonesia nih Bapak? Ini kalau merujuk kepada dokumen perencanaan ya. Cimahi ini bercita-cita menjadi kota yang cerdas. Cerdas dalam arti harfiahnya sebagai cerdas, tapi juga dalam arti cerdas ini merupakan akronim dari 6 suku kata. Apa itu Pak? C-nya adalah kreatif. Bagaimana Cimahi ini harus menjadi kota yang kreatif. Tadi saya bilang sumber daya alam di Cimahi tidak punya. Jadi bagaimana kita harus bisa mendorong masyarakat Cimahi ini harus kreatif dan inovatif. Contoh ketika kita bicara objek wisata, kita kan tidak punya yang namanya pantai, kita juga tidak punya yang namanya gunung. Tapi bagaimana orang bisa hadir di Cimahi, tertarik untuk datang ke Cimahi? Ternyata ada sesuatu yang membuat mereka penasaran, misalnya dengan pemikiran yang inovatif kami mewujudkan sebuah objek wisata misalnya, atau hal-hal lain yang bisa membuat orang lebih tertarik dengan Cimahi. Jadi contoh ya, itu C-nya kreatif, egaliter. Ini kesetaraan. Jadi tidak diskriminatif. Kemudian setiap orang di Cimahi ini harus mendapatkan layanan yang baik. Orang di Cimahi ini harus
tumbuh dan berkembang juga sama seperti yang lain. Jadi kalau maju ya maju semua gitu ya. Dan ini juga menjadi cita-cita kami, bagaimana kami harus bisa mewujudkan ini semua. Insya Allah Cimahi, kalau memang semua bersepakat bahwa semua harus bergerak maju, mudah-mudahan seperti itu. Jadi nanti gap antara satu dengan yang lain berkurang. Itu ya. Sekarang R. Responsif. Responsif. Jadi kalau orang Cimahi ini harus mencarikan adalah pribadi-pribadi yang selalu merespon, terutama bila berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab serta peluang yang ada. Contoh ini bagaimana kita untuk lebih memahami lingkungan. Ini mohon maaf ya, ketika ada sampah berserakan, jangan semua menunggu harus diselesaikan oleh pemerintah kota. Kalau memang ada warga masyarakat yang punya waktu, ya kenapa tidak membantu? Ya seperti itulah. Kemudian ada peluang, bagaimana nih misalnya dalam hal investasi. Ketika peluang untuk menangkap investor di Cimahi ini masuk, kenapa tidak dilakukan? Ya tentu itu juga memerlukan persyaratan. Ya, antara lain bagaimana nih orang Cimahi ini harus kondusif, ya. Kemudian ndeknya dinamis. Jadi kalau bahasa Sundanya tekuuleun. Tekuuleun itu jadi apa ya? Gabut atau apa ya istilah anak-anak sekarang itu, jadi gabut. Males gerak gitu lah, mager. Ya, tidak seperti itulah. Ya, jadi bagaimana dinamis orang Cimahi ini harus terbangun, jadi aktif, selalu mencari peluang, selalu mencari tantangan agar Cimahi lebih baik. Kemudian A-nya akreatif. Kalau akreatif itu daya tarik ya. Bagaimana para investor ini tertarik untuk hadir ke Cimahi. Bagaimana orang tertarik ingin datang ke Cimahi. Jadi ada sesuatu yang membuat orang penasaran, atau mungkin juga ngangenin gitu. Kalau yang pernah datang ke Cimahi, saya pengen balik lagi ke Cimahi. Nah tentu ini menjadi PR. Bagaimana pertama kondisi di Cimahi ini harus kondusif. Yang kedua, bagaimana mewujudkan kota Cimahi ini agar lebih nyaman, aman gitu kan. Indah gitu ya, banyak lah. Kalau kalau itu A ya, S-nya sinambung, harus berkelanjutan. Nah itu semua yang tentu menjadi tugas kami untuk mewujudkan Cimahi bagaimana ke depan. Tapi yang jelas kata atau kalimat sederhananya, Cimahi ke depan adalah harus betul-betul menjadi sebuah kota. Jangan kota tapi berasa desa. Tidak seperti itu. Bagaimana Cimahi ini harus bisa mensejajarkan dirinya berkembang seperti daerah-daerah yang lain. Terutama kami berdampingan dengan Kota Bandung. Ya kami harus bisa menyimbangkan diri, mengimbangi. Ya apalagi kan antara kami dengan Kota Bandung ini kan sebuah kota yang berdampingan dan ya tadi aglomerasi, saling mempengaruhi. Dan tentu ini adalah tantangan bagaimana kondisi Cimahi ini harus paling tidak sejajar dengan Kota Bandung lah. Dan kami punya tekad yang kuat bagaimana di dalam menyeimbangkan atau mensejajarkan diri ini adalah salah satunya dengan bagaimana kami melakukan penataan di kota kami, bagaimana kualitas sumber daya manusia kami tingkatkan, bagaimana pula investor bisa hadir di Cimahi. Insya Allah ini akan menjadi hal yang sangat mungkin kami wujudkan. Insya Allah. Kami memiliki moto yaitu Cimahi Ngahiji. Cimahi Ngahiji. Iya. Ya Allah. Kalau Ngahiji diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya itu bersatu. Jadi bisa dibilang Cimahi bersatu. Tapi Ngahiji pun merupakan akronim. Dari kalimat. Ada lagi nih Pak akronimnya. Harus, karena hidup ini harus berfilsafat. Jadi Ngahiji ini adalah singkatan dari ngawangun Cimahi sangkan jadi nu kahiji. Apa itu Pak artinya? Jadi membangun Cimahi agar menjadi yang terbaik lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini moto yang kami bangun dan alhamdulillah ternyata respon dari masyarakat di Cimahi sampai lapisan terbawah
semua bersepakat bahwa kami harus ngahiji. Ngahiji. Karena dengan bermodalkan itu Cimahi bisa tegak dan berdiri, Cimahi bisa membangun dirinya lebih baik. Siap, Bapak. Saya kira itu. Siap, Bapak. Terima kasih Bapak atas informasi-informasi yang baik, lalu bermanfaat untuk semuanya Bapak, dan terima kasih atas kesediaan Bapak telah menyempatkan dari Cimahi datang ke Jakarta nih Bapak untuk hadir di podcast ini. Penting ini karena yang mengundang adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yang mana ini bisa dibilang ini adalah induk kami di daerah. Siap. Kami sangat tergantung dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, karena itu semua sudah pasti akan menjadi modal kami di daerah untuk bisa lebih baik. Siap, Ya. Pak. Hanya barangkali kalau boleh saya sampaikan ini ada beberapa. Gimana Pak? Jadi dalam kapasitas saya sebagai PJ ini ternyata memang apa ya? Di satu sisi saya ini ingin all out. Saya ingin semua dilakukan serba cepat. Responsibilitas kami harus terlihat meningkat. Tapi dalam posisi sebagai PJ ternyata aturan kewajiban kami untuk setiap langkah lapor, terutama bila berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Ya. Jadi ini kadang membuat saya sendiri agak tersendat ya. Ini mohon maaf. Contoh misalnya pada saat kita berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan di internal ya, di organisasi, ini menyangkut tour of duty. Dari setiap pegawai itu pada saat kami akan melakukan harus meminta izin, dan izinnya juga tidak hanya ke Mendagri, ke BKN pun kami lakukan. Bahkan untuk eselon 2 ini harus meminta persetujuan ke Komisi ASN ya. ASN. Itu rantai birokrasinya demikian panjang. Ya, saya tidak bermaksud untuk meniadakan itu karena mungkin ini bagian dari fungsi pengendalian dari kementerian ya. Tapi andai itu bisa disederhanakan, saya kira lebih baik. Ini akan lebih memudahkan para PJ untuk cukup responsif dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Bukan hanya di Cimahi tentunya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Bapak atas masukan-masukannya. Semoga kedepannya Cimahi lebih maju dan bisa menjadi Cimahi yang ngahiji ya Bapak. Amin amin amin. Semoga juga informasi-informasi yang telah Bapak berikan bermanfaat untuk pendengar Oda semuanya. Dan cukup sekian Oda Podcast pada kali ini. Saya Wija pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.